Nah, ada informasi dulu yang pernah melihat di bawah cerah itu ada pahatan naga. Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur terus melakukan ekskavasi terhadap situs Watu Kucur di Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Ekskavasi difokuskan pada lahan warga seluas 15 kali 15 meter persegi yang diduga tersimpan candi di dalamnya. Hasilnya memang benar, dari penggalian yang telah dilakukan, petugas berhasil menemukan struktur candi yang dimaksud. Candi ini terbuat dari bahan bata merah dengan ukuran yang sangat tebal. Di sekitar candi, petugas juga menemukan 10 batu umpak berukuran besar dan belasan batu umpak berukuran kecil. Uniknya, lubang pada batu umpak yang berukuran besar ini tidak berbentuk kotak seperti biasanya, namun berbentuk bulat. Hingga kini, petugas masih berusaha mengungkap masa kapan candi atau situs Watu Kucur ini dibangun. Apakah pada masa Majapahit atau jauh sebelumnya? Sebab sebelum era Majapahit, kawasan di sekitar Trowulan Mojokerto ini ternyata juga sudah ada peradaban yang sangat maju, yaitu pada masa Pusindok. Hal itu terbukti dengan adanya Candi Brahu yang diduga dibangun pada masa Pusindok pada tahun 861 Saka atau bertepatan dengan tahun 939 Masehi. Lalu, apakah Candi Watu Kucur ini dibangun pada masa Pusindok atau sesudahnya? Berikut penjelasan Ismail Lutfi, salah satu arkeolog senior di Jawa Timur. Pak, melihat struktur yang sudah ditemukan, Pak, apakah ada kemungkinan ada bangunan lain, Pak, selain tempat ibadah ini? Ya, untuk sementara kita belum bisa mengatakan hal itu karena memang sekarang kita fokusnya ekskavasi ya di tempat ini saja, dan di cakupan areal yang tidak terlalu jauh dari sini kita juga belum ada informasi mengenai adanya struktur yang dekat dengan Watu Kucur ini. Ini dari strukturnya ini apa bisa dideteksi atau diperkirakan ini dari masanya? Masa. Nah, itu yang sedang kita garap itu. Ya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan clue ya. Nanti kalau masalah pertanggalannya karena kita masih coba kaji itu. Clue-nya begini. Clue pertama, Yoni itu bisa mewakili gaya suatu masa. Yang kedua, ukuran bata juga bisa membantu kita untuk ukuran masa atau pertanggalan. Yang ketiga, denah strukturnya itu juga bisa membawa kita pada ukuran pertanggalan. Yang terakhir, keberadaan umpak juga menarik perhatian karena umpak di sini yang sudah terlihat ada 10 buah. Dugaannya mungkin 12 harusnya. Kalau formasinya memang terbatas bagaimana umumnya itu 12. Sekarang ada 10. Nah, salah satu umpak yang masih kelihatan menonjol itu bagian atasnya itu mensyaratkan tiangnya itu bulat. Nah, apakah juga bisa menjadi indikasi suatu penanda pertanggalan, saya belum tahu karena kebanyakan umpak yang sudah kita himpun itu bagian atasnya itu persegi, tapi ini bulat. Dari beberapa clue itu bisa diarahkan? Saya belum sampai pada itu karena ini memang butuh waktu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa nanti mencoba browsing ya. Katakan kalau Yoni itu coba kumpulkan gambar Yoni sebanyak mungkin dari yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, posisi Yoni kita ini berada di mana kira-kira? Gitu. Karena ada satu informasi yang hilang yaitu bagian cerat ini kan hilang ini. Nah, ada informasi dulu yang pernah melihat di bawah cerat itu ada pahatan naga. Nah, ini juga bantu kita sebenarnya. Seperti Kelinterjo. Nah, kalau Kelinterjo ada naganya, tapi beda dengan Kelinterjo itu seluruh bidang pada Yoni itu sudah penuh dengan ornamen. Yang di sini kan tidak. Di sini kan polos. Kalau dari struktur batanya, Pak?
ukuran dimensinya? Nah, struktur bata ini kita harus hati-hati betul. Kalau kita hanya mengandalkan ukuran dimensi panjang, lebar, dan tebal, maka kita akan bisa terjebak. Misalnya saya bandingkan dengan Klinterrejo dan dengan Kumitir. Nah, di Kumitir itu ada bata yang panjangnya 45 cm, lebarnya 29 cm, hampir 30 cm, tebalnya berkisar antara 8 sampai 10 cm. Itu ukuran bata paling besar yang ada di Kumitir. Dan jumlahnya banyak sekali, karena memang ditempatkan pada bagian dinding terluar. Tujuannya apa? Supaya kuat. Gitu. Nah, di samping itu di Kumitir digunakan bata-bata lain yang lebih kecil ukurannya. Artinya untuk kasus Kumitir, ukuran bata itu tidak menjadi pemandu untuk dating. Ya. Bahkan saya pribadi untuk Kumitir, saya belum berani klaim itu pasti Mojopahit, belum berani saya. Mengapa? Karena arkeologi itu kan berangkatnya dari data yang ada di lapangan. Nah, seberapa jauh kita mampu membuat narasi dari data yang ada itu, bukan berdasarkan otak-atik gathuk. Walaupun ada data pendamping tekstual, tapi harus hati-hati. Karena arkeologi itu bukan sejarawan. Ya arkeologi dengan ilmu arkeologi dengan metode arkeologi yang digunakan. Sejarawan beda lagi cara kerjanya. Jadi kalau arkeologi kemudian dipadu dengan data sejarah yang berupa teks, itu kan bercampur dua ilmu jadi satu kan. Nah, kita harus hati-hati betul. Nah, jadi arkeologi akan lengkap kalau didukung dengan data tekstual tadi. Tapi sejauh mana data itu memang relevan, nah, tidak dipaksakan. Pasti ini ya, kan dulu, ya kan. Nah, kalau sudah nanti terkonfirmasi bahwa data arkeologi memang terdukung dengan data tekstual, baru kita bisa mengajukan semacam simpulan. Ya. Apakah ini memang yang ada di lapangan ini sama dengan apa yang ada dalam teks itu, atau bagaimana? Nah, jadi kembali ke bata lagi. Itu bata dari Kumitir. Bata dari Klinterrejo itu kita sebenarnya untuk candinya kita tidak mendapatkan data yang sejaman dengan candi yang andesit itu. Di Klinterrejo itu ada bata-bata kuno dan bata-bata baru. Tapi itu sebenarnya bukan bata yang berhubungan langsung dengan struktur andesit yang ada di bawah Yoni itu. Nah, tapi tahun ini ekskavasi di Klinterrejo menghasilkan struktur bata. Dan menariknya, struktur bata di Klinterrejo itu ukurannya hampir sama dengan bata-bata yang ada di Kumitir. Kalau dibandingkan dengan yang di sini, ternyata beda. Di sini dari segi panjangnya itu tidak terlalu istimewa. Jadi panjangnya dari istimewa sekitar 35 sentian. Kemudian lebarnya 23-24 cm. Nah, tebalnya ini yang menarik. Tebalnya antara 8 sampai 10 cm. Kemudian selain ukuran bata juga menarik adalah bagaimana teknik menggabungkan antar bata itu. Nah, ternyata di sini juga tetap menggunakan teknik kosok. Teknik bata yang dikosokkan sama bata yang lain. Nah, dari teknik kosok sama sudah. Nah, dimensinya ini yang membuat kita harus berpikir. Karena kalau hanya ukurannya digunakan sudah jelas kalah dibanding Kumitir. Jadi apakah lebih mudah dibanding Kumitir atau lebih tua? Nanti dulu kan kita tidak bisa klaim itu. Jadi itulah maka kita membutuhkan pendukung yang lain, termasuk misalnya temuan lepas yang lain seperti misalnya ada keramik, kemudian gerabak. Kita harus kaji lagi nanti. Nah, dari sejumlah clue nanti kita baru bisa kita coba rangkum jadi seperti apa gitu. Jadi itu pertanggalan memang tidak mudah. Jadi harus benar-benar mengikuti apa yang ada di sini gitu. Saya nggak ingin langsung memberikan pertanggalan ujung-ujungnya keliru nanti.